Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat nikmat sehat, nikmat iman Islam yang tetap bersemayam di dalam kalbu kita hingga pagi ini kita masih bisa berjamaah di kapal. Dan pada kesempatan ini kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Dr. Denis dari Puskesmas dan Pak Lurah yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kita semua untuk memberikan pencerahan tentang perkembangan penyakit pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi menambah ketenangan kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kenapa dokter? Kita terlebih tahu dari sekian banyak yang terpapar di Kota Bogor dan di Curug Mekar ini termasuk angka yang paling tinggi. Di antara Curug Mekar itu yang paling tinggi adanya di sektor 6. Jadi ada kekhawatiran, ada kegalauan di kita jamaah ini. Mudah-mudahan dengan pencerahan Pak Dokter nanti kekhawatiran kegalauan kita itu berkurang sehingga tidak mempengaruhi imun kita. Karena katanya kalau terlalu banyak galau, terlalu banyak stres, imun kita berkurang. Kemudian berdua kami mendengar kiat-kiat Pak. Rasanya kami di sektor 6 ini sudah memenuhi prokes itu Pak. Sudah kita laksanakan, sudah sedemikian rupa, kok masih bisa terpapar. Mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa ini atau ada kiat-kiatnya sehingga kita terhindar dari itu. Kemudian nanti mungkin Pak Lurah juga ingin menyampaikan sepatah kata. Lurah ya? Belum Pak Dokter. Pak RW juga? Iya. RW juga. Kemudian tidak lupa kita juga berterima kasih kepada jamaah kita Pak Denny yang memfasilitasi ini semua. Kemarin ada IG dan jemaah kita akomodir dan difasilitasi oleh Pak Denny, beliau orang Kementerian Kota, dan alhamdulillah pagi ini bisa terlaksana. Ya, Pak Denny juga Pak Lurah ya, kita kasih Pak Lurah. Jadi biar lebih efektif waktu yang ada ini kita sampai suruh biasanya Pak Dokter sampai jam 6.20. Nanti Pak Lurah, Pak Dokter sudah efektif. Jadi pencerahan bisa kita dapat. Terima kasih. Saya kiri, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kami hormati Ketua TKI, para jajaran, tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT di lingkungan di sektor 6, RW 9. Juga yang kami hormati Pak Dokter dan Dr. Daniswana. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pagi ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat bersilaturahmi, bertemu wajah dalam rangka kegiatan untuk meningkatkan imun ya. Imun kita tetap mudah-mudahan tetap naik ya, imunnya juga tetap kita naik. Salawat dan salam mudah-mudahan telah terbatas pada Tuhan dan alam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita selalu mudah-mudahan selalu kepada beliau ya, awal tafarruq kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada jajaran dari TKM Al-Falah sektor 6 ini ya, atas undangannya. Ya, kalau tidak mengikuti ini ada Pak Denis di sini ya, Pak Denis ya, per WA ya. Kemarin tadi juga alhamdulillah sudah kita bahwa di pagi hari ini info-info yang berkaitan COVID di wilayah Curug Mekar saat ini
Ya, memang semua kelurahan Pak meningkat, apalagi semua otomatis kalau di tingkat RW dan kelurahan meningkat ya akan berpengaruh kepada tingkat kota juga. Bahwa rumah sakit yang ada di Kota Bogor saat ini waiting list ya Pak kemarin ya, bahwa di RW 9 ini ada jumlah kurang lebih saat ini di wilayah RW 18 orang. 18 orang. Terus yang terbanyak juga di RW 7 Pak, sekitar 29 orang. Ada 10 sekitar di bawah 20, yang lainnya 1 2 ada RW 1 hanya sekitar 5, 2 3 4 nihil, RW 5 ada 3. Nah, ini yang cukup di perumahan Pak. Padahal protokol tadi disampaikan oleh Pak DKM, prokes yang ada di wilayah khususnya di perumahan sektor ini yang besar ini cukup ketat gitu ya. Jamaah juga 50%, jangan jarak yang cukup, tapi salah ya, kita mau masalah psikolog yang terkena apa kasih terpapar. Nah, nanti untuk peningkatan imun ini insya Allah Pak Dokter akan menyampaikan ada tip-tip tertentu ya, mudah-mudahan. Jadi bahkan dari tingkat kota juga Covid kota mendata Pak saat ini kepada kepala kelurahan untuk mendata ruangan gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalkan di kelurahan ini, tapi rata-rata kelurahan bisa menyampaikan alternatif pertama adalah aula kelurahan. Jadi di wilayah ini nanti kami juga mencari kepada para RW persiapan, ya, perlu dipersiapkan. Ya. Misalkan di RW sektor 9 ini, di RW 9 ini kira-kira gedung apa yang bisa dijadikan tempat imunisasi apabila ada hal-hal yang melonjak di luar biasa, kejadian luar biasa. Tapi nanti akan ditinjau oleh tingkat kota maupun dari tingkat memadai atau tidak, kekurangannya apa saja. Itu aja ya. Jadi mohon kepada jemaah tetap peningkatan prokes di wilayah harus tetap dijaga, dan kita selalu mudah-mudahan selalu berdoa penyakit ini mudah-mudahan selalu tetap berakhir ya. Bisa cepat berakhir. Karena kita sudah hampir 1,5 tahun ya kegiatan ini, sudah tingkat nakes dan lain sebagainya ya sudah dicoba diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kapan kita ini untuk tetap kuat gitu ya. Mudah-mudahan itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang intinya akan diudah oleh kepala puskesmas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RB dan Bapak Ibu semuanya di warga sektor 6 bulan Mekar ke-9. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi ini memang kita batasi ya semua kegiatan kita. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Lurah dan Pak Denny dan sebenarnya kita harus mengetahui bahwa ya kita dalam masa pandemi ini memang kasus untuk di kelurahan Curug Mekar ya, terutama ya kalau untuk wilayah Puskesmas Semplak itu memang ada 3 kelurahan, Kelurahan Semplak, Curug Mekar dan Kelurahan Curug. Nah untuk kasus Kelurahan Curug memang Curug Mekar memang meningkat drastis lah ya. Jadi kalau untuk wilayah di mungkin Bapak Ibu tadi sampai ke Pak Lurah bahwa untuk RW 9 sendiri memang lumayan ya. Terakhir sampai hari kemarin itu ada 19 ya, nggak salah, ada 19 kasus yang positif yang di wilayah RW 9 ini. Ya memang ini meningkat saja ya. Memang dari apa namanya dari kasus-kasus yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi kasus ini memang ada yang kita lakukan pemeriksaan ya Pak ya. Jadi di puskesmas itu ada 3T. Mungkin sudah mengetahui bahwa
setiap hari kita melakukan testing, tracing, dan treatment. Ya. Jadi untuk 3T ini memang akhirnya ya bukan berdampak ya, jadi menyebabkan kasus yang ditemukan akan semakin banyak karena testing ini jadi setiap warga yang berobat ke puskesmas akan kita lakukan screening. Ya. Jadi setiap hari di puskesmas ada sekitar hampir 100 ya, 90 sampai 100 yang berobat. Cuma memang karena kondisi pandemi yang kita meningkat sampai hari ini, jadi kita lakukan screeningnya lebih ketat lagi. Jadi untuk masuk ke puskesmas memang kita lakukan screening dengan memeriksa suhu tubuh, ya, ada gejala, riwayat perjalanan dan sebagainya. Nah, apabila ditemukan itu kita lakukan testing dengan melakukan tes antigen, ya. Mungkin Bapak semua yang pernah ke puskesmas, terus screening, dan kalau memang tidak ada mengarah ke gejala COVID, memang bisa berobat atau konsultasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk mengarah ke sana, pasti akan kita lakukan testing, yaitu berupa pemeriksaan antigen. Memang hampir setiap hari kita melakukan pemeriksaan untuk yang screening itu ada 20 sampai 25 dan bisa sampai 50 kalau kita melakukan testing dengan yang kontak eratnya. Jadi dari sekitar 50-40 itu lumayan, ada sekitar 15-20 yang kita temukan itu seluruh wilayah puskesmas Cimplak ya. Jadi makanya untuk di masa pandemi ini mungkin Bapak Ibu kita ingat lagi bahwa memang pandemi ini dimulai tahun 2020 kemarin ya, awal dari 2020, yaitu coronavirus. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui. Nah, memang untuk mencegahnya, kenapa sih sekarang kasusnya meningkat gitu kan? Ya, seperti yang Bapak semua sudah pernah ya dengar ya, pasti sudah dengar ya, di media sosial ataupun TV dan sebagainya, memang karena penularannya lewat droplet dan transmisi di udara. Jadi memang makanya kita harus menerapkan 5M ya. Kita harus pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Nah itulah. Cuma pertanyaannya tadi kenapa sih kita udah ini, saya di masjid ini kan kita juga udah menjaga jarak. Yang kan rapat kita udah jaga. Terus mungkin kita udah selalu pakai masker. Belum masuk masjid mungkin kita udah cuci dan cuci tangan. Tapi kok kenapa kita tetap banyak yang terkena gitu. Ya sebetulnya kalau di keluarga memang kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Cuma masalahnya kadang-kadang kan bapak semua atau anggota keluarganya ada yang bekerja di luar ya, bekerja di Jakarta, gitu kan. Nah, makanya mungkin di tempat bekerjanya kita kan nggak tahu ya, apakah memang menerapkan prokes secara ketat atau tidak. Terus kita ketemu orang, terus dia memang virus ini ditularkan melalui droplet ya. Tapi juga ada aerosolnya, gitu kan. Droplet itu seperti kalau kita bicara mungkin ada air ludah yang dikeluarkan, tapi itu kan kita udah memakai masker ya. Tapi kita juga ada aerosol yang mungkin ikut ke droplet tapi lebih kecil sehingga dia bisa melayang di udara, sehingga bisa menempel pada tubuh kita. Dan cuma mungkin bisa diketahui untuk bapak semua bahwa virus ini memang sebetulnya hanya bisa menempel pada reseptornya. Reseptornya itu ada di mana sih sebetulnya? Ya di hidung, mulut, dan mata sebetulnya ya. Jadi mengapa kita harus memakai masker, selalu memakai masker? Karena reseptor virus ada di sana gitu kan. Jadi kalau sampai menempel ya sudah gitu. Dan memang ciri khas dari virus ini menempelnya kuat. Makanya kalau di swab masih suka positif ya, masih suka positif atau nggak ada keluhan nih, nggak ada keluhan tapi di swab positif ya, memang
ada bagian-bagian dari virus, apakah itu virus hidup atau sudah mati yang menempel di reseptornya, sehingga waktu swab pasti akan positif. Makanya itu, nah untuk kasus yang virus yang memang masih hidup dan menempel di reseptor, dia akan menginfeksi kita, gitu kan, menginfeksi kita dalam waktu 1 sampai 7 hari pasti kita akan demam, ya. Seperti Bapak semua ketahui bahwa ini virus, infeksi virus dan virus saluran pernafasan, SARS-CoV-2 kan ya. Jadi memang yang menyerang saluran pernafasan yang akan ya ciri-ciri apa namanya infeksi virus itu apa? Mungkin Bapak kalau pernah flu biasa ya, flu itu kan ada meriang, ya meriang, panas badannya, demam, terus batuk, pilek, nah, seperti itu biasanya karena ini gejala dari viral infection yang menyerang pernafasan. Jadi ciri-cirinya memang hampir sama dengan ya kebanyakan virus flu yang lainnya gitu yang selama ini memang ada selain COVID. Makanya kalau Bapak sudah mungkin terpapar dan akhirnya terinfeksi, pasti ada gejala-gejala tersebut. Nah memang kadang-kadang ada orang yang saya nggak ada keluhan apa-apa, gitu kan. Tapi kalau di swab, waktu di kantor misalnya, prokesnya harus di swab masuk kantor, gitu. Ternyata positif, padahal nggak ada keluhan apa-apa. Nah itu tadi, jadi ada paparan virus dan terinfeksi. Kalau paparan virus itu tadi, virus itu mungkin nempel ke tubuh kita, di reseptornya, di hidung, di nasofaring. Nah, begitu di swab akan positif. Tapi mungkin paparan virus itu belum tentu virus yang masih hidup. Mungkin potongan virus atau virus yang sudah mati dan sebagainya. Nah, karena ini kan pemeriksaan swab itu kan selain antigen juga PCR ya. Itu kan mendeteksi, kalau yang PCR itu kan mendeteksi DNA-nya, DNA virus itu. Bagian dari kecil dari virus, sehingga ya walaupun potongan virus tetap aja terbaca positif gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin Bapak semua memang tidak ada gejala gitu kan. Jadi memang infeksi virus itu pasti harusnya ada gejala, ya gejala yang tadi demam, terus karena ini virus pernapasan, saluran jadi ada batuk pilek, ya, hidung bersumbat, hilang ciuman dan sebagainya. Jadi nah kalau kesana, cuma kalau kita di FKTP di pelayanan kesehatan, ya memang kita harus bedakan ya, seperti yang kan setiap hari kita di puskesmas telah melayani pasien ya, kan tidak semua itu pasien itu positif, maksudnya tentang sakit terus ini pasti COVID enggak. Kita ya seperti saya ungkapkan tadi bahwa kita melakukan apa namanya screening. Screening ini ya tadi kalau memang mengarah ke sana pasti kita akan melakukan tes antigen. Kalau tes antigen kan memang lebih cepat dia bisa ditunggu. Nah kalau tes antigen nanti memang negatif, itu biasanya kita akan follow up dengan PCR. Jadi memang aturan dari Kemenkes, kalau tes antigen negatif kita follow up dengan PCR. Atau kita tes antigen sekali lagi gitu, untuk jangka waktu yang beberapa hari. Jadi untuk memastikan bahwa orang tersebut memang apakah terinfeksi atau tidak. Tapi memang semuanya harus ada gejalanya juga gitu. Kalau tanpa gejala ternyata positif, ya kita cek lagi gitu. Kalau memang positif ya berarti harus isolasi. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu semua dari kasus yang ada memang selain juga ada yang di rumah sakit, ada yang diisolasi ya, gitu ya. Jadi untuk karena di Kota Bogor ini memang kalau rumah sakit rujukan memang semua rumah sakit rujukan ya, terutama RSUD. Jadi kalau untuk kasus ke rumah sakit memang tidak semua yang positif itu bisa ke rumah sakit karena memang kondisi ketersediaan atau apa namanya keterpakaiannya dari di rumah sakit itu sudah tinggi, sekarang sudah di atas 80%. Jadi otomatis memang untuk kasus-kasus yang ada keluhan dan keluhan sedang dan berat
misalnya sesak dan sebagainya, atau punya komorbid. Tapi kalau positif tapi tidak ada keluhan dan mungkin atau gejala ringan, bisa kita lakukan isolasi di rumah ataupun diisolasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor, yaitu di DPKP. Memang dulu pernah ada tempat isolasi di tempat itu waktu itu ditutup, terus ada juga di rumah sakit lapangan ya, rumah sakit lapangan ya memang nggak sama dengan rumah sakit di RSUD ya, memang rumah sakit lapangan itu sebenarnya kasus yang ringan. Terus yang terakhir nih yang masih ada itu di BPKP di Ciawi. Ya memang di BPKP Ciawi juga sudah penuh ya, sudah penuh yang isolasi. Makanya kedepannya ini kita sudah koordinasi kemarin dengan, cuma memang sebelum kita ke wilayah, kemarin Bapak Wali Kota memberikan arahan untuk akan ada lagi tempat isolasi. Dan memang apakah ada di PB atau tempat lain, mungkin itu dari dinas kesehatan ya, kami di Wisma biasanya cuma nanti akan merujuk pasien-pasiennya aja. Untuk penyediaan tempat isolasi untuk tingkat Kota Bogor memang dari dinas kesehatan dan juga dari pemerintah Kota Bogor. Nah, cuma memang kalau kita memang mengharapkan dari tempat-tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, memang tidak akan mengejar gitu. Banyak orang yang positif kan, setiap hari kasus di atas 200 sekarang. Awal-awal sebelum lebaran kan paling 40, 50, 30 ya, sekarang udah 200, 230, jadi emang banyak sekali ya untuk tingkat Kota Bogor. Jadi otomatis kalau kita memang butuh isolasi, yang namanya warga Kota Bogor tidak semua bisa isolasi mandiri di rumah ya. Kecuali kalau memang rumahnya besar, banyak kamar gitu kan, kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, tapi kalau memang rumahnya memang tidak memungkinkan, ya bisa kita fasilitasi dengan isolasi di DPKP. Ya cuma tadi isolasi itu ya namanya itu melayani seluruh Kota Bogor, jadi udah penuh lah gitu kan. Seperti rumah sakit juga kan, berkali-kali saya juga merujuk pasien dari wilayah Mekah, Sumbar dan sebagainya untuk masuk ke rumah sakit itu memang ngantri gitu kan, waiting list gitu. Terakhir waiting list ada 5. Jadi kalau merujuk memang kita setiap hari pasti merujuk ya. Hampir setiap hari kita merujuk dari kasus-kasus di wilayah yang ada keluhan dan sebagainya. Cuma ya itu kalau kita rujukan memang pakai aplikasi ya, ESIR punya Kota Bogor dan pemerintah Kota Bogor. Jadi memang nggak bisa sembarangan langsung kita bawa ambulan datang, pasti akan ditolak gitu kan. Karena kan juga harus dilihat kan dengan sistem aplikasi itu, kita harus lihat kondisinya sebelum kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu harus memang meminta kondisi pasien tersebut, dan kondisi pasien itu memang benar-benar berat gitu kan, menengah dan berat kasusnya. Kalau ringan memang rumah sakit akan tolak pasti ya. Jadi otomatis memang selektif. Nah, untuk kasus-kasus yang ringan yang perlu isolasi ya, akhirnya kemarin kita dari tim di Jawa Barat memang akhirnya akan mengembangkan isolasi di masing-masing wilayah. Sebetulnya awal dari terbentuknya waktu itu deteksi COVID, RW siaga COVID itu sebenarnya masing-masing RW bisa untuk menyediakan tempat isolasi ya. Nah ini akan diingatkan lagi nanti, akan samping lagi ke wilayah supaya masing-masing RW bisa untuk menyediakan tempat isolasi. Karena kalau kita memang mengandalkan yang ada disediakan oleh Kota Bogor memang sangat terbatas, gitu kan. Di BPKP itu sekitar 100 lebih sedikit lah gitu kan. Dan tidak mungkin semuanya bisa isolasi di sana. Jadi akhirnya kalau memang nanti ada kasus yang positif tanpa gejala, tanpa keluhan, bisa diisolasi. Jadi paling bagus itu diisolasi di rumahnya masing-masing, ya. Kalau memang itu memungkinkan, kan gitu kan. Memang tidak semua rumah memungkinkan. Minimal sebetulnya kamar terpisah aja gitu kan.
kalau misalnya ada anggota keluarga, bapak, ibu, anak dua gitu kan, misalnya bapaknya yang positif ya, kalau memang di rumah itu memungkinkan ada tempat untuk isolasi, kamar tersendiri, itu mestinya lebih baik gitu kan. Dan memang harus ketat ya, prosesnya nggak boleh kontak dengan anggota keluarga yang lainnya gitu kan. Cuma kalau memang tidak bisa, memang banyak juga kan perumahan mungkin wilayah yang memang rumahnya cuma kamarnya ya cuma itu aja gitu kan, cuma dua atau cuma satu kamarnya, sehingga mungkin anggota keluarganya banyak sehingga nggak bisa untuk isolasi ya, mau nggak mau ya harus kita fasilitasi. Nah untuk kedepannya ini karena kadang-kadang kita juga waiting list nih untuk tempat isolasi yang di Ciawi ya, mungkin nanti dengan Pak Lurah dengan RW kita bisa untuk bisa menyediakan membantu warga untuk bisa untuk isolasi. Seperti kemarin di RW berapa ya kemarin ya? Kemarin waktu itu memang pasiennya sudah diisolasi di Ciawi, cuma dia minta pulang karena dari 9 juga ya. Oh iya. Berarti sudah ada ya tadi ya organisasi. Ketiga yang di Ciawi itu sudah pulang ya Pak ya. Sehingga karena mau isolasi di rumah, isolasi yang di wilayah gitu kan, karena sudah disediakan karena di tempat itu anaknya juga positif kan, anaknya tidak 5 orang. Iya 5 orang positif, anaknya juga positif, sehingga meminta untuk pulang dari tempat PDKB Ciawi. Nah waktu itu sempat saya ditanya kenapa ini pasien kok minta pulang paksa gitu kan. Jadi dinas mempertanyakan setelah kita koordinasi dengan RT, RW, Pak Lurah ya memang ternyata ada tempat gitu. Nah, mungkin seperti itulah yang saya maksud ya. Jadi kalau memang di wilayah D9 atau di Kota ini memang ada tempat yang bisa untuk isolasi, ya mungkin itu akan lebih baik karena tidak ada waiting list gitu loh, untuk tempat isolasi. Terus tentang masalah 3T tadi yang saya sampaikan tadi, memang saya sampaikan kan testing, tracing, dan treatment. Nah itu sudah kita lakukan ya. Jadi sebenarnya menghadapi pandemi ini memang kita sudah melakukan segala upaya. Kalau testing seperti yang Bapak saya sampaikan tadi ya, setiap hari kita sudah men-screening. Di samping itu juga kan ada yang mandiri juga dari Bapak semua yang bekerja di kantor atau mungkin ada perjalanan dan sebagainya. Nantinya kan ada swab ya, PCR dan sebagainya yang akhirnya, nah hasil testing itu biasanya akan masuk ke kami gitu kan, dan itu akan menjadi kasus yang akan kita update di tingkat Kota Bogor, terutama untuk warga yang KTP Kota Bogor. Jadi untuk testing di puskesmas pun kita memang punya target ya untuk melakukan setiap minggu, setiap 2 minggu sekali itu 1000 testing yang kita lakukan. Jadi memang semakin banyak testing atau tes antigen atau PCR yang kita lakukan, pasti akan semakin banyak yang ditemukan yang positif, walaupun itu tanpa gejala. Ya tadi untuk positif dengan tanpa gejala atau dengan gejala sudah saya jelaskan tadi ya untuk treatmentnya. Nah yang kedua adalah tracing. Nah ini kan karena ini kan virus ini kan menyebar ya sangat cepat gitu. Apalagi yang varian terakhir itu, yang varian India dan sebagainya. Itu makanya tracing ini penting. Karena kita harus tahu bahwa makanya mungkin sekaligus mengingatkan bahwa kita supaya bisa tahu kenanya di mana gitu kan. Itu kita harus mengingatkan selama 10 sampai 14 hari terakhir kita tuh kemana aja. Biasanya akan kita lakukan tracing seperti itu oleh petugas dari surveillance kami. Jadi selama ini bapak kemana aja gitu kan. Ada kasus di rumah selama 14 hari keluar ini di rumah aja. Nah, berarti kan harus dilihat nih anggota keluarga yang lainnya, anggota keluarganya lainnya di mana, kemana aja gitu kan. Nah itu yang akan
kita mendapatkan dengan tracing tadi akan mendapatkan kontak erat. Jadi nah, kontak erat itu kalau memang dia kontak dengan yang positif ya kan, kita lakukan testing lagi gitu kan, kita tes antigen atau PCR untuk apa? Kalau memang positif kita isolasi supaya tidak menular. Ya, jadi itu ya, tracing itu memang untuk mendapatkan gambaran siapa aja yang terpapar gitu kan. Walaupun itu tanpa gejala, memang kadang-kadang setelah di tracing di tes antigen positif, tapi bilangnya oh saya nggak ada keluhan, saya nggak ada gejala, saya bisa. Cuma masalahnya karena kita positif ya kamu harus isolasi ya. Minimal isolasi itu dari aturan dari Kemenkes yang terbaru itu 10 hari plus 3 hari kalau tidak gejala ringan. Nah, setelah selesai isolasi baru, kalau dulu selesai isolasi memang harus dilakukan PCR sampai 2 kali, tapi sekarang enggak. Jadi kita positif, sekali positif kita isolasi 10 hari, terus tambah 3 hari kalau ada gejala ringan. Nah, sudah selesai, kita boleh untuk beraktivitas tanpa harus tes lagi. Ya. Jadi seperti itu. Karena memang seperti Bapak semua ketahui bahwa virus ya ini, ngomongin virus ya Pak ya. Jadi virus ini kan sebenarnya nggak ada obatnya ya. Ya, virus itu obatnya cuma imunitas kita, antibodi kita. Ya makanya ini berlanjut ke program vaksinasi. Nah, harapan kami memang semuanya bisa untuk divaksin. Ya, fungsinya vaksin itu apa sih sebetulnya? Fungsinya vaksin adalah untuk mengenalkan tubuh kita dengan virus. Ya, jadi vaksin yang sudah kita lakukan ini dari Sinovac ya, itu mengandung virus yang dimatikan, whole virus yang dimatikan. Kita masukkan ke tubuh kita supaya apa? Sel memori tubuh kita itu mengenali virus itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita terpapar, terkena, otomatis antibodi kita yang sudah terbentuk akan langsung keluar. Jadi bedanya gini Pak, kalau kita belum pernah terpapar, kita belum pernah divaksin, begitu kita terpapar oleh virus COVID, kita ada masa 7-10 hari kita tuh sakit. Kenapa? Ya, dalam waktu 7-10 hari itu memang proses pembentukan antibodi kita. Tubuh kita lagi mikir-mikir, ini virus apa ini gitu kan? Kalau virus yang lainnya udah diketahui langsung. Nah mikir-mikirnya itu untuk bisa mengetahui ini virus apa sekitar minimal 7 hari. Baru hari ke-7, kalau sudah mengetahui baru akan keluar antibodinya. Ya, antibodi akan keluar dari hari ke-7 sampai hari ke-7 berikutnya. Jadi dari awal terpapar 14 hari. Itu puncaknya antibodi kita dikeluarkan. Nah, makanya kenapa sih kok isolasi itu sampai 14 hari? Ya, hitungannya di situ. Jadi 7 hari kita sakit, nah hari ke-8, 9 sampai hari ke-14 itu terbentuk antibodi yang akan memakan atau menghilangkan virus yang ada di tubuh kita. Nah dari hari ke-14 itu nanti itu puncaknya biasanya virus sudah tidak ada, makanya nanti antibodi akan turun sampai ke hari 21. Nah sekarang bedanya apa? Kalau misalnya kita sudah divaksin atau kita sudah pernah terpapar positif lah sebenarnya. Kita divaksin dan kita sudah pernah positif itu hampir sama-sama tubuh kita sudah kenal ya. Nah kalau yang memang belum pernah terpapar positif dan sebagainya, caranya memang harus dilakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi itu antibodi kita dalam waktu 1 atau 2 kali 24 jam itu sudah keluar. Jadi istilahnya ini orang bilang kebal, tapi bukan kebal kita nggak kena sama sekali, enggak. Tapi dalam waktu 24 jam antibodi kita sudah keluar. Jadi otomatis kita nggak akan ada istilah demam atau pilek sampai 7 hari 10 hari. Karena ya itulah waktu-waktu yang rawan kita kalau kita punya komorbid dan sebagainya, itu menyebabkan kita akan sesak nafas dan sebagainya dan sampai kematian. Jadi fungsinya kita vaksinasi adalah mengenalkan virus itu ke tubuh kita.
ya, supaya dalam waktu segera, sehari 24 jam atau 2 kali 24 jam langsung mengenali, langsung keluar. Jadi kalau tadinya keluar antibodinya itu 7 hari atau 10 hari setelah terpapar, ini dalam waktu 2 hari udah langsung keluar antibodinya sampai 7 hari ke depan. Bisa dimengerti ya. Jadi kayak yang memang nanti rasanya cuma sedikit, wah gak enak badan gitu kan. Tapi mungkin besok udah cukup tidur, istirahat, vitamin dan sebagainya, udah ini lagi. Tapi kalau belum mengenali nih sel memori kita, ya ada waktu 7 hari nih, batuk pilek, terus empat dan sebagainya. Nah seperti itu. Makanya, nah sekarang kan memang pemerintah lagi ngejar nih target untuk bisa mencapai herd immunity. Memang herd immunity ini memang nggak harus 100% ya warga, minimal itu 80% warga itu sudah dilakukan vaksinasi. Nah memang untuk di Puskesmas, kita di Dinas Kesehatan, kita memang untuk tahap ini ada 3 tahap. Yang pertama untuk nakes ya, tahap kedua mungkin pelayanan publik dan lansia. Nah sekarang tahap ketiga ini pralansia dan masyarakat rentan, mungkin masyarakat yang dengan cacat dan sebagainya, pokoknya rentan ya, atau ODGJ. Nah, cuma kemarin dari Presiden memang pengennya kan segera ya 1 juta dosis per hari seluruh Indonesia. Artinya kita dibuka nih untuk vaksinasi untuk masyarakat 18 tahun ke atas. Ya, tapi untuk di Kota Bogor memang masih dilakukan massal. Jadi belum, kita juga nggak tahu ya nanti perencanaan ke depan apakah massal terus atau memang diberikan ke masing-masing wilayah. Jadi untuk 18 tahun ke atas memang hampir setiap minggu pasti kita ada ya vaksin massal minimal 5.000-6.000 vaksin yang kita berikan. Dan memang antusias masyarakat memang sangat besar sekali begitu kita baru untuk mendaftar vaksin massalnya dalam waktu mungkin beberapa jam sudah habis kuota 5.000 itu. Ya, jadi memang akan cuma memang masalahnya kenapa kok cuma 5.000, kenapa kok nggak setiap hari. Nah itu memang vaksin kita memang belum tercukupi gitu loh. Maksudnya kita itu memang sudah, Indonesia itu sudah pesen vaksin tapi belum semuanya dapat gitu kan. Jadi akhirnya Kota Bogor ya memang bagi-bagi ya dengan mungkin kota lainnya di Jawa Barat. Akhirnya ya kita memang masih belum ada vaksinnya, masih terbatas gitu. Karena kita juga harus mendahulukan juga lansia dan ODGJ ataupun kompeten dan sebagainya untuk kita vaksin terlebih dahulu, karena kan dengan keterbatasan mereka ya, jadi supaya mereka mendapatkan dulu. Walaupun kalau kita bicarakan kan yang muda-muda yang produktif juga kesana kesini juga bisa terpapar juga, bisa juga ya. Memang tapi akhirnya pemerintah mulai minggu kemarin ya sudah untuk 18 tahun ke atas kita dimulai dengan vaksinasi massal. Jadi itu ya Pak ya. Jadi untuk masalah pandemi ini mungkin saya minta dukungannya untuk Bapak semua untuk masalah 3T tadi, terus masalah vaksinasi. Memang dengan segala keterbatasan kami ya di Puskesmas itu untuk Puskesmas sebelah kita di samping ada kita juga harus mengirimkan tim untuk vaksinasi massal di Kota Bogor. Kita juga pelayanan untuk vaksinasi di Puskesmas, kita juga pelayanan ke mobile. Cuma memang vaksinasi ini kan kita nggak bisa cuma seorang petugas langsung datang nyuntik untuk vaksin, nggak bisa, ada timnya. Jadi timnya harus ada untuk kliniknya dari dokternya, terus tim untuk, karena kan harus diinput nih, kan nggak bisa cuma suntik udah selesai, nggak bisa, karena kita harus diinput di pikir. Karena kan ada dosis kedua, supaya nanti kita bisa tentukan dosis kedua kapan datangnya dan orang ini udah divaksin atau belum gitu kan, dan untuk mendapatkan sertifikat vaksin. Nah, samping itu kan juga di Semplak juga pelayanan setiap hari kan pasien. Sekarang ini meningkat nih pasien nih. Kemarin akhir tahun itu turunnya cuma sekitar 50, sekarang udah mulai 90, 100 lebih lah. Jadi memang tugas kita memang sangat berat ya. Makanya sekali lagi kami minta dukungan Bapak semua untuk mungkin di wilayah untuk tadi 3T tadi yang terutama memang kalau memang ada kasus
apakah itu mandiri atau memang ditemukan di screening di puskesmas atau di rumah sakit, lapor ke nanti dari RT, bisa lapor ke Pak RW, Pak RW nanti ke Pak Lurah, nanti bisa ke saya atau bisa ke saya langsung. Nanti kita akan koordinasikan. Kalau memang ada ada gejala, ada keluhan, kita fasilitasi, pasti kita fasilitasi. Cuma memang kalau kita mau fasilitasi lewat kita, memang itu tadi ada waiting list ya, jadi pasti. Jadi kalau udah dilaporkan tapi kok nggak ada tindak lanjut, kok nggak ada korama dan sebagainya, ya mohon bisa dimengerti ya Pak ya. Karena kita pasti akan pertama mungkin akan kontak dulu dengan yang positif untuk menanyakan, untuk tracing, untuk menanyakan jalannya, terus kontak eratnya, riwayatnya selama 14 hari ini. Nah, nanti baru dipilah-pilah kalau memang tidak ada keluhan, tidak ada gejala, ya memang isolasi. Isolasi bisa isolasi mandiri, kalau memungkinkan bisa isolasi untuk di Ciawi. Nah, bagi yang ada gejala, nah pasti kita akan, karena kalau kita mau menuju ke rumah sakit dimanapun di Kota Bogor itu harus melalui aplikasi ESIM namanya. Jadi nggak bisa langsung bawa, langsung datang, pasti akan dipulangkan lagi, pasti itu. Karena udah bolak-balik kita seperti itu. Karena rumah sakit juga dia akan memberikan prioritas, dia akan menganalisa dulu kondisi masing-masing ini. Apakah ini memang benar-benar sesak karena memang ada masalah dengan pernafasannya. Kadang-kadang kan yang banyak kita temui di wilayah itu sesak nih, udah masalah sesak nih. Nah, cuma sesak itu kadang-kadang karena ada stres sehingga asam lambung naik. Asam lambung naik itu kayak ada rasanya itu nyakit gitu kan, kayak sesak juga gitu. Nah itu nanti bisa dilihat dari saturasinya. Ya, memang alangkah baiknya sih kalau bisa mungkin punya oximeter ya, karena indikasinya di saturasi. Kalau saturasinya udah di bawah 80, ya memang itu butuh untuk rujukan ke rumah sakit. Tapi kalau saturasinya masih 95, 97, nah itu walaupun kesannya sesak, rasanya sesak, banyak kasus seperti itu. Telepon saya, telepon teman-teman, ini udah sesak nih, kok habis ini sesak. Nah akhirnya kita cek kan, atau kalau memang udah punya berapa saturasinya, ada demam nggak dan sebagainya. Kalau memang ada demam, saturasinya masih bagus, dan biasanya ada ya itu tadi penyakit yang lainnya gitu. Salah satunya yang banyak menonjol itu masalah asam lambung. Karena stres, kurang istirahat, makannya juga nggak enak, nggak teratur, asam lambung naik itu reflux ya, rasanya itu nyesek, nyekik gitu. Karena jujur saya memang pernah mengalami juga, saya kan pernah terkonfirmasi, sehingga rasanya seperti itu memang, saturasi tidak normal gitu kan. Nah kalau saturasi normal ya berarti insya Allah paling kita obati asam lambungnya biasanya udah nggak sesuai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Dokter mengatakan bahwa itu ada saturasi. Kalau misalnya sesak itu, apa tindakan pertama yang harus kita lakukan? Itu yang paling utama. Kan ini kan masalahnya sesak. Apakah saturasi? Di mana alat saturasi itu? Apa alat saturasi itu? Dan apa tindakan pertama sebelum dilaporkan bahwa ini tak kena COVID lah, tak kena opat lah, tak ada segala macam gitu. Jadi apa tindakannya? Mungkin dari pihak RW bisa sekedar menyediakan apa alat saturasi atau alat apa sehingga bisa menolong si pasien ini sebelum dilaporkan lebih lanjut. Mungkin itu. Makasih. Oke, terima kasih. Untuk ya tadi yang kasus bagi tiga orang menanya jawab. Ada apa yang lagi? Satu lagi. Terima kasih Pak. Kami mewakili warga. Pak RT 1 paling banyak. Punya apa nih? Punya istrinya? Banyak warganya. Oh, jelas Pak. Paling banyak apa? Banyak duitnya. Bahwa sangat bermanfaat dari
menunggu belum ada pengumuman selanjutnya. Yang ada hanya di tempat-tempat umum. Nah, tempat umum adalah sangat terbatas yang tersebut. Nah, mohon penjelasan kapan akan dimulai. Kami mohon pelaksanaannya seperti waktu kami pengurus-pengurus di lapangan terus tertib dan tidak ada kerumunan. Jadi warga kita itu tidak ketakutan untuk bisa berisolasi. Baik, terus. Yang pertama tadi masalah Sekalian dikonsultasi. pakai bayar. Memang ini kasus hampir tiap hari kalau udah nelpon malam hari apa ya? Sekarang ya, mungkin malam minggu atau kemarin telepon kelompok. Setelah rasanya ada sesek gitu ya. Ya memang itu butuh anamnesa ya Pak ya. Sebenarnya butuh anamnesa seorang dokter untuk bisa menganamnesa sebenarnya sesek itu kenapa. Ya tapi memang ya memang harus diperiksa, harusnya diperiksa oleh seorang dokter untuk melihat apakah ada demam, terus apakah saturasinya juga gitu kan. Nah kalau memang sesek, nah kalau memang saturasi bagus itu sebetulnya sih tidak perlu harus apa namanya oksigen ya, untuk menggunakan oksigen. Tapi kalau saturasinya memang turun, ya memang harus diberikan oksigen biasanya. Karena itu memang suplai oksigen ke dalam darah kurang, gitu kan? Yang tadi saya bilang di bawah 80 kan, gitu kan? Nah ini masalah saturasi tadi ya. Ya memang ini semua sebetulnya itu alat itu namanya oximeter itu jual bebas ya Pak ya. Sebenarnya mungkin kalau dari RP bisa menyediakan, kalau di puskesmas ada gitu kan, bisa menyediakan cek misalnya kalau ada keluhan, ada pasien dengan keluhan, sesek dan sebagainya bisa dicek. Minimal dicek suhu tubuh ya, sama saturasi, sama keluhan yang lainnya, terus riwayat penyakitnya juga. Dan memang itu yang selama ini memang kami dari puskesmas menugaskan dokternya untuk telemedicine ya Pak ya. Jadi tidak semua harus kita datangi karena memang kondisi pandemi. Kita dari arahannya dari kementerian memang dari dinas juga memang kita minimal kontak dengan pasiennya via WA, dengan video call dan sebagainya. Nah kalau memang bisa untuk difasilitasi untuk melihat saturasi dan suhu tubuh, nah mungkin nanti diambil sama dokter bisa kita lakukan treatment apa yang akan dilakukan. Apakah memang harus dirujuk ini, ataukah memang bisa untuk diobati, gitu kan? Karena kan kalau memang sudah parah saturasi dan turun, memang tidak bisa dibiarkan aja, harus dirujuk. Ya. Jadi memang indikasinya itu ini udah berapa lama? Jadi saya demam udah berapa lama? Kan gitu kan? Terus ada penyakit yang lainnya kan? Diabetes, jantung dan sebagainya. Terus saturasinya berapa? Biasanya dokter akan lihat itu. Kalau udah kurang dari 80 biasanya harus dirujuk. Nggak bisa untuk dilakukan diam-diam aja di rumah, nanti itu nggak bisa. Nah, maksud saya begini Pak Dokter, bukan apa-apa. Ini kan gejala emergency, di mana seorang itu telah mengalami sesak napas. Sudah itu karena kita kan juga perlu ada golden time namanya istilahnya begitu lah ya. Jadi waktu yang sangat ini bahwa dia harus ini dulu tindakan pertama gitu. Jadi salah satunya mungkin saturasi bawa sekian, kasihlah oksigen. Nah, sudah itu baru dibawa ke puskesmas untuk ke tenaga nakes yang menangani. Itu maksud saya. Iya. Jadi kalau sudah mungkin kan kita kontak ya, kalau memang udah mungkin kalau bisa ngecek saturasi yang udah turun terus udah sesek, pasti akan kita biasanya akan kontak ke puskesmas kan. Pasti kita akan menindaklanjuti untuk kita rujuk Pak. Jadi selama ini kasus sudah banyak kali bolak-balik kita rujuk memang. Ya itu cuma itu tadi memang kadang-kadang waiting listnya tadi loh Pak. Kalau sekarang ini ya mulai beberapa bulan ini, 2 bulan ini mau waiting listnya udah lumayan. Kalau dulu kita rujuk langsung, biasanya paling nunggu aja persiapan. Cuma memang rujuk itu tadi ya dari rumah sakit itu minta report kondisi dari pasiennya. Kadang-kadang minta video call dan kondisinya gimana sih? Nafasnya gimana gitu kan, suhunya berapa gitu, saturasinya berapa. Nah itu rumah sakit biasanya akan menanyakan itu sebelum kita rujuk gitu. Terkait dengan ada nggak tindakan yang bisa diambil oleh orang awam dalam hal ini di rumah sakit yang non medis, kita yang non medis ini
begitu ada saudara kita atau teman kita yang ada gejala itu, ada nggak tindakan yang bisa kita ambil sehingga memudahkan atau mengurangi kerja dari puskesmas. Tadi kan ada gejala sesak napas, tindakan saturasi bisa nggak kita lakukan orang-orang yang non medis ini. Kemudian ada nggak ini? Sehingga kita Pak nih sudah lakukan cek kadar oksigen ternyata lemah, kita kirim ke puskesmas. Jadi ada satu langkah atau dua langkah yang dilakukan oleh orang non medis di tempat ini meringankan kerja puskesmas sehingga bisa langkahnya lebih lanjut efektif. Terima kasih. Ya kalau langkah yang medis ya kalau sudah bisa, kalau sudah sesak terus bisa mengukur, misalnya ada simeter di satu meter terus, ya tidak ada langkah yang medis ya bertunjuk itu harus ditambah karena ini memang kondisinya banyak yang mas kondisi sedikit kalau misalkan ada seperti itu dianggap sudah COVID aja kan. Ada ke depan mungkin ada sosialisasi bagaimana menggunakan tabung oksigen untuk pertolongan pertama. Setelah kita cek saturasinya di bawah 85 atau di bawah 90 normal, kita udah prepare untuk tabung oksigen. Nah ini bagaimana operasikan, kita yang awam ini kan nggak ngerti. Mungkin itu pertolongan pertama dulu. Mungkin RW bisa menyiapkan tabung oksigennya, bisa ini kan gitu Pak. Ya. Memang gitu, makanya kalau memang dari RW atau dari RT bisa menyiapkan ya memang yang penting itu oksigen. Oksigen dan kemudian selama ini kayak kemarin sampai ambulan kita di rumah warga ya, karena tunggu waiting list artinya sesak, artinya ambulan kita ya sampai jam 9 malam ya untuk memberikan oksigen itu. Nah untuk beli oksigen pun ya rada-rada susah ya kalau udah malam ya udah tutup ya. Nah makanya kalau memang RW sebenarnya bisa menyediakan tadi oksimeter minimal atau oksigen tabung, nah itu akan baik juga. Karena itu akan menolong gitu, minimal itulah tindakan-tindakan medis yang menolong sebelum kita memang harus menuju ke rumah sakit, ya. Dan dipastikan oksigennya penuh, terisi gitu. Kalau memang udah dipakai, kalau diisi lagi. Kalau isinya jangan malam-malam, kadang-kadang kemarin tuh malam-malam udah nggak ada yang buka pokoknya untuk ngisi. Tabungnya sih ada, tapi isinya kosong gitu kan. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya gimana sih, yaitu tolong disiapkan oksigen untuk emergensinya dan oximeter untuk melihatnya. Jadi nanti akan bisa lihat kan. Kalau udah di bawah 80 pun mutlak tuh harus diurut. Nggak bisa tuh khusus masuk, nggak bisa nangani. Itu harus di rumah sakit, ya. Oke ini tuh. Jadi tetangga saya sebelah kena serangan seperti itu, saya baru tahunya setelah ada di rumah sakit. Nah, dia nggak tahu penanganan itu seperti apa, jadi dia langsung panggil supir, bawa ke rumah sakit juga waiting list seperti itu. Jadi sekarang di rumah sakit Ajram. Sampai di sana, karena tidak ada rujukan program IT segala macam, biaya obat itu gila Pak, ratusan juta. Nah, ini juga kendala lagi karena ada golden time tadi itu, ada golden time, namanya golden time. Bukannya makin bagus sana, enggak Jadi gini ya Pak ya, mungkin tahap pertama yang bisa dilaksanakan dibantu untuk awam, untuk keluarga, kalau sediakan tabung oksigen. Nanti untuk masalah pemakainya bisa, nanti kita adakan lagi pelatihan ya, untuk gimana caranya nanti dengan puskesmas dengan kami, dengan dokter kami akan dilakukan gimana cara menggunakannya. Kalau bisa menyediakan, ya alhamdulillah. Minimal menolong lah, karena di rumah sakit memang mau nggak mau pasti pakai oksigen, kalau udah sesak pasti pakai oksigen. Nah, di samping juga menangani pasien yang lain. Nah, terus ya itu tadi kalau kita langsung memang ada yang antar pakai mobil sendiri, kita nggak usah nunggu puskesmas, nggak usah nunggu ambulan, di sana pasti ditolak Pak biasanya kalau dari Inggris. Ya, terus masalah biaya, jujur aja ya Pak ya, biaya untuk menangani COVID kalau udah sampai masuk ICU misalnya, itu memang luar biasa, ratusan juta ya Pak. Gitu kan, ICU aja sehari berapa kan? Nah memang tapi kan itu kan semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat ya. Jadi setiap Bapak jangan khawatir, selama Bapak ada BPJS ataupun memang pokoknya terkonfirmasi positif COVID dan dirujuk di fasilitas kesehatan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, semua biaya
ditanggung pemerintah pusat. Ya, kalau mau dihitung-hitungan itu ratusan juta. Karena ada juga yang memang diklaim ke asuransi masing-masing. Kan ada asuransi mandiri yang memang preminya kan mahal. Itu juga pernah kan dilaporkan, satu pasien klaim 300 juta. Kan? Jadi memang mahal Pak. Jadi, tapi alhamdulillah memang pemerintah pusat masih bisa menghandle, bisa membayarkan semuanya biaya untuk perawatan pasien COVID ini. Memang syaratnya harus terkonfirmasi positif ya. Terus mungkin berlanjut ke vaksin ya Pak ya tadi ya. Data vaksin memang selama ini vaksin itu bulan-bulan dari dinas memang minta data. Pertama data nakes, kedua data petugas yang di wilayah, terus terakhir lansia, pralansia dan masyarakat rentan. Ya memang kalau Bapak tadi menanyakan yang di atas 18 tahun ya Pak ya, data yang ya memang jadi ini kebijakan dari dinas kesehatan berhubung karena vaksinnya itu terbatas Pak. Jadi kalau kita minta kayak lansia kemarin, sebenarnya lansia itu yang baru yang bisa kita lakukan untuk vaksinasi itu belum semuanya Pak, gitu kan. Baru mungkin 20% lah dari jumlah lansia doang ya, lansia saja loh, di atas 60 tahun. Karena masalahnya Pak, masalah jumlah vaksinnya Pak, memang vaksinnya ini terbatas gitu loh. Nah otomatis untuk yang untuk yang pralansia terus yang kemarin juga ditambah yang 18 tahun ke atas, ya memang akhirnya dinas kesehatan memberikannya secara massal. Jadi untuk yang 18 tahun ke atas kan sudah dibuka kan untuk vaksinasi 18 tahun ke atas kan itu sudah dilakukan secara massal di dinas kesehatan. Nanti tempatnya jadi Puri ya Pak ya. Kalau enggak ya mungkin di mall yang ada di sini. Kayak kemarin di Oksis juga kan, di Kalokan Sari juga. Jadi seperti itu Pak, untuk kebijakan dari Kota Bogor. Kalau kami sih masih diberikan untuk kegiatannya untuk yang masyarakat rentan. Ya, di panti-panti jompo, terus masyarakat yang dan yang pralansia dan 50 tahun ke atas. Cuma itu juga pralansia pun masih dipending Pak. Kita diutamakan yang masyarakat terutama yang yang ODGJ, ya kan mereka juga ya kalau nggak kita bantu untuk vaksin kan mereka nggak akan bisa vaksin dengan sendiri gitu kan. Jadi Pak, bukan kita ini kapan ya Pak, ya itu tadi Pak, masalahnya memang stok vaksin juga dibatasi, bukan dibatasi karena memang nggak ada orangnya, tapi memang nggak ada vaksinnya gitu Pak. Gitu. Jadi masih tunggu gitu kan. Cuma Pak Presiden kan mintanya 1 juta dosis per hari. Nah itu kan ya akhirnya biar kejar, akhirnya ya kita nunggu dari provinsi memang bagian provinsi dan biar cepat langsung ke masa kan sudah 5.000 Pak. Gitu kan. 1 juta itu se-Indonesia loh ya, sudah tunggu. Jadi kemarin sehari 5.000, sesuai dengan vaksin ada di kesehatan. Mungkin itu ya Pak ya. Mau tanya lagi Pak, satu lagi. 18 tahun ke atas free itu ya? Apa? Yang 18 tahun ke atas free semua gratis. Soal program pemerintah free. Cuman antriannya ya, kerumunannya kita kemarin ini BB ada yang untuk 2.000 pendaftar. Dikatakan dari 10 hari itu terpapar sampai 11 orang. Hanya butuh waktu 10 hari. Sebelumnya akhir bulan Maret kami sudah 0. Januari ke Maret kami ada 28 orang. Ada tabung oksigen kalau darurat. Yang COVID itu Oh yang kecil. Memang nggak semuanya nanti ya nggak apa-apa sebenarnya kalau minta kalau jadi gini ya untuk misalnya kan kita harus ngambil orang jadi yang di rumah dulu itu sama sekali ngambil itu Ada kalau kita ngambil terus ini ada. Kemarin pakai buat data itu. Tapi itu kan modul semprot gitu. enggak yang bisa digigit gitu Iya dia kalau gini jadi agak ini
nggak teratur itu. Ya kemarin awal pakai itu karena nggak enak, terus pakai tabung. Alhamdulillah dikasih bilang. Setuju Pak saya sebetulnya. Saya setuju. Memang harusnya ya untuk juga ya. Itu Pak itu tadi Pak. Kita nggak bisa karena vaksin itu memang ya kenapa kita ada sasaran saja. Kayak kita ada dikasih kewenangan untuk masyarakat sudah dari data berapa pakai cuma dikasih ya itu aja gitu. Paling ya sisa dari data lansia atau ODGJ Ulangnya murah. paling itu ada sekian dosis di puskesmas gitu. Jadi kalau puskesmas makanya kami juga di dinas dengan dinas itu suka kenapa sih kok nggak langsung aja gitu, kenapa sih kok didatain dulu nanti dilakukan terus data itu ada tahap-tahapnya gitu, kenapa nggak langsung gitu. Itu juga sudah kita tanyakan, kita itu ya keluar bapak itu sama dengan teman kami di puskesmas Pak, tanyakan ke dinasnya, tapi dinas jawabnya emang itu memang dari kementerian. Nah mungkin sekarang ini kemarin setelah Pak Presiden ke Bogor waktu itu akhirnya mungkin apa ada masukan ya bahwa kok lambat banget gitu kan, terutama untuk masyarakat yang produktif tadi gitu kan. Jadi otomatis ya canangan 1 juta dosis per hari untuk seluruh Indonesia. Nah, kita juga akhirnya melakukan ya itu tadi dengan vaksin massal. Cuma memang susahnya ya karena peminatnya banyak sekali, 5.000 kuota itu dalam waktu sekian jam, 2-3 jam udah hilang, udah tertutup habis, minggu lagi nanti. Ya, dan juga sekarang memang banyak instansi lain yang artinya mengadakan vaksinasi juga seperti kemarin terakhir dari kepolisian kan, dalam rangka di Bayangkara gitu kan. Dan juga kalau di Jakarta mungkin karena sudah ada AstraZeneca ya, kan kalau kita waktu masih Sinovac sudah ada AstraZeneca masuk juga. Mungkin di daerah Jakarta lebih banyak juga vaksinnya. Cuma kalau di Kota Bogor memang baru terbatas di masing-masing KTP, rumah sakit dan umum atau massal. Gitu kan. Karena gitu Pak ya. Ya Pak, saya mau tanya itu Pak, apa namanya? Saya udah 2 kali suntik vaksin di Semplak di rumah di puskesmas Semplak. Pada vaksin pertama saya tanya Pak, vaksin apa ini Sinovac? Yang kedua saya nggak tahu. Apakah vaksin pertama dan kedua sama vaksinnya? Tidak Pak, terima kasih. Jadi kalau kami di puskesmas semuanya pasti Sinovac Pak. Belum ada dapat AstraZeneca, Sinovac. Jadi emang 2 dosis ya Pak ya. Jadi memang beda sih ya. Pak, AstraZeneca itu memang dia efikasinya lebih tinggi. Efikasi itu efektivitasnya gitu kan. Cuma yang kipinya lebih tinggi juga gitu kan. Makanya memang perhatiannya lebih khusus. Kalau Sinovac lebih aman lah, insya Allah aman Pak ya. Walaupun efikasinya memang tidak setinggi dari AstraZeneca. Memang pembimbingan atau cara jalannya vaksin ini memang berbeda dari AstraZeneca sama Sinovac. Baik, makasih Pak. Oke. Kan? Dok, mau tanya dok. Saya tanyakan terkait dengan bagi seorang yang sudah terpapar COVID itu apakah memang wajib juga divaksin? Karena tadi disampaikan dari dokter yang sudah terpapar dengan COVID sebenarnya sama ya, dia sudah mempunyai tidak ada pengetahuan di dalam tubuh kita itu bahwa ada masuk virus. Itu berapa bulan jaraknya atau memang tidak perlu atau memang perlu juga divaksin atau berapa bulan dan saat menyatakan sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tindakan pemberian plasma. Karena saya sekarang sedang mengalami ada teman saya yang di Jakarta memerlukan plasma. Itu juga 2 hari ini mendapatkannya. Seperti apa Pak? Gimana caranya? Karena donor juga kelihatannya ada persyaratan ya, persyaratan khusus yang ini bisa jadi donor plasma. Sedangkan PMI juga sudah cukup sulit, saya 2 hari ini cari untuk dalam rangka itu. Ini pengetahuan bagi kita aja barangkali kita sebenarnya nggak mau, tapi ini kan pengetahuan yang harus kita tahu. Juga tadi yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi masalah yang sudah pernah vaksin, ya sudah pernah terkonfirmasi ya Pak ya, apakah perlu vaksin? Ya sebetulnya boleh sebenarnya harus dicek. Sebenarnya kalau mau bagusnya harus dicek dulu antibodinya. Jadi contohnya, saya kasih tahu contohnya saya sendiri, saya itu pernah terkonfirmasi Pak.
itu September tahun kemarin. Terus ada program awalnya memang kita dari pemerintah memang kalau sudah pernah terkonfirmasi untuk sementara nggak usah vaksin dulu karena vaksinnya memang terbatas kan, gitu. Tapi terakhir boleh setelah 3 bulan boleh untuk vaksin, ya. Akhirnya saya ikut. Nah, waktu saya sebelum vaksin saya tuh pernah mengecek secara mandiri titer antibody. Makanya kalau titer antibody itu kadang-kadang kita boleh untuk dilihat gitu, apakah sudah keluar atau belum. Kadang-kadang ada yang orang sudah divaksin nggak keluar tuh antibodinya, gitu, benar. Jadi ada kasus kemarin positif, kan saya sudah vaksin, sudah 2 dosis, dicek antibodinya nggak keluar pakai yang rapid antibody. Nah makanya memang harusnya dicek titer antibodinya. Cuma kan pengecekan titer antibody itu kan pemerintah nggak menyediakan, gitu kan, harus mandiri, lumayan mahal tuh 250 kan. Nah ya akhirnya pemerintah boleh setelah 3 bulan boleh untuk dilakukan vaksinasi. Makanya saya juga ikut vaksin. Jadi titer antibody saya itu pertama setelah kena itu 500-an, padahal 0,8 itu udah positif, ya udah bagus lah, 0,8. Saya itu 500. Begitu saya divaksin, naik lagi jadi 2000 lebih. Dan sepertinya itu saya harusnya nggak usah ya, cuma waktu itu pemerintah memang memberikan oke ya 3 bulan, boleh 3 bulan boleh vaksin lagi. Jadi maka Bapak kalau memang mau vaksin, kalau memang sudah pernah terkonfirmasi boleh nggak masalah, gitu kan? Karena kan untuk sebetulnya kalau memang kita mau pasti aja sudah dicek aja, sudah ada belum sih kita antibody kita, tapi itu ngeceknya kan sebulan setelah terkonfirmasi, gitu ya. Atau kalau kita ngecek setelah kita divaksin, ada kan antibody kita ya sebulan setelah divaksin, gitu kan? Biar ketahuan gitu loh. Kalau udah ada, rata-rata kan sekitar ya ada yang 80, ada yang 100, ada yang 200, gitu kan. Kalau sudah ada itu nggak masalah, karena kita antibody itu suatu saat akan turun. Tapi kita kan sudah ada sel memorinya, ya kan? Ada sel memori yang sudah merekam virus COVID ini, gitu. Kalaupun kita suatu saat terpapar lagi, ya akhirnya akan keluar sendiri antibodinya, ya, gitu ya. Jadi akan dalam waktu yang saya kira tadi 2 hari lah keluar antibodinya. Yang perlu tunggu 7 sampai 10 hari. Ya, itulah fungsinya. Jadi fungsinya vaksin seperti itu. Jadi untuk mengenalkan. Terus pertanyaannya, kalau saya udah divaksin, apakah bisa saya kena? Ya pasti bisa, berkali-kali kena bisa. Berkali-kali, jadi nggak dijamin, saya udah vaksin, nggak akan mungkin kena. Nggak seperti itu. Paparan ada kan, Bapak Ibu kontak dengan orang, nggak sengaja pasti kena juga, terpapar juga. Nah, kalau terpapar sampai terinfeksi, ya pasti rasanya juga seperti kayak viral infection kan, gitu kan. Panas, tapi kan kalau sudah ada antibodi dalam waktu tadi 1 hari atau 2 hari langsung keluar. Jadi rasanya ya kalau dulu sampai gak enak badan berhari-hari, paling ya sehari kok rasanya pegel-pegel ya, gitu kan. Gak enak badan nih, ada pusing dikit, tapi besok udah minum obat, sehat lagi. Ya seperti itu. Jadi bukan berarti kebal itu nggak kena apa-apa, enggak, pasti ada lah, cuma antibodinya udah langsung keluar, gitu kan. Ya gitu ya Pak ya, bisa dimengerti ya. Terus tadi yang kedua apa ya? Plasma. Ya plasma konvalesen itu kita kalau memang sudah di rumah sakit ya Pak ya, kalau memang jadi selain plasma, kalau plasma itu kan memang dari darah dari orang yang pernah terkonfirmasi ya, karena di situ ada antibodinya yang bisa untuk meningkatkan antibodinya. Tapi memang rumah sakit kebanyakan karena plasma itu juga susah ya nyarinya ya, ini susah Pak. Artinya pakai yang sudah bikin dari farmasi, dari Gamaras gitu kan. Ya memang jujur aja Pak, Gamaras itu mahal, 1 botol di 1 juta ya. Kadang-kadang dia butuh 10-20, makanya kan mahal. Ya terakhir, tapi memang kadang-kadang ya ini tergantung pengobatan COVID itu tergantung kondisi masing-masing ya. Jadi kalau kita udah kemarin ada kasus sudah diberikan Gamaras sampai berapa 10 kalau nggak 15 ya, 15 ampul. Nggak tertolong, nggak terselamatkan. Ya mungkin memang ada komorbid, makanya komorbid itu ya mempengaruhi benar. Jadi virus ini bukan menyebabkan kena virus langsung maaf ya mati langsung, nggak kayak gitu. Ya karena yang menyebabkan kematian itu ya justru komorbidnya itu yang selama ini penyakit itu sudah ada di tubuh kita, sudah kronis. Misalnya kayak diabetes, ya diabetes itu yang paling menyebabkan banyak sekali diabetes. Jadi
Bukannya virus itu kena langsung mati, enggak. Kalau kayak gitu semua berkelimpangan dong ya, iya kan? Jadi virus itu artinya menyebabkan sistem di dalam tubuh kita akan menurun dengan diperberat oleh komorbid kita, gitu loh. Ya akhirnya yang menyebabkan kematian ya apa ya? Komorbid kita sebetulnya, gitu kan? Akhirnya karena sistem misalnya diabetes, akhirnya kan dia peradangan di paru-paru kan. Nah, peradangan di paru-paru dengan adanya diabetes itu nggak akan memperparah gitu. Akhirnya orang gagal nafas karena peradangan di paru-paru yang ada diabetesnya tadi gitu. Sebetulnya kalau dia tidak ada diabetes, mungkin akan bisa recovery gitu kan, karena penyembuhannya lebih mudah kan. Kan penyakit diabetes itu kan gimana ya, bisa merusak jaringan kan. Jaringan gigi aja yang orang diabetes giginya goyang semua karena setiap hari buat punya kan goyang gitu kan. Begitu diabetesnya lebih kencang lagi seperti itu ya. Jadi virus itu bukan langsung kita kena langsung meninggal enggak gitu ya. Kalau kayak gitu pasti banyak berkelimpangan Pak ya. Jadi kalau masalah plasma konvalesen memang ada sebagian yang menyarankan mungkin dilakukan dicari untuk treatment ya Pak ya, udah parah ya Pak ya, kalau udah masuk ICU udah parah Pak, plasma konvalesen ya gitu ya Pak ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup Bapak? sama tadi. Sama? Oke Pak. Terkait dengan varian baru Pak, vaksinasi masih efektif nggak? Iya. Ya gimana ya, kalau sebetulnya ini saintis ya omongannya, ilmuwan ya sebetulnya ya. Ilmuwan yang nanya Pak. Jadi gini, kalau dari dapatnya saintis ya, sebetulnya kalau kita ini kan varian namanya coronavirus ya. Nah kalau namanya varian itu sebetulnya berbedanya cuma berapa persen, maksudnya antara 3-5%. Jadi mungkin spike-nya dengan modelan-modelan itu berbeda proteinnya seperti itu, sehingga dia lebih gampang menyebar atau pelekatnya lebih menempelnya ke reseptor lebih kuat gitu. Jadi dari whole virus, kalau dia ada varian itu paling berbedanya 3-5-8%, 7%. Sehingga virusnya masih virus corona kan. Nah kalau virus corona berarti masih bisa dikenali nggak dengan sel memori kita? Jadi insya Allah ini masih bisa dikenali. Jadi kalau kita sudah terbentuk sel memori dan kita ada kena varian, ya akan sebenarnya masih efektif untuk vaksinasi kita. Ini pendapat saintis ya, maksudnya ilmuwan yang meneliti tentang virus ya. Ya kan kadang-kadang ya maaf aja Pak, kadang-kadang kita harus bisa membedakan yang namanya hoax kan banyak ya. Maksudnya ada hoax, ada mungkin kadang-kadang menakut di masyarakat juga itu. Makanya kita harus bisa memilah-milah gitu. Jangan semua untuk kita terima sehingga kita bisa kita malah tambah stres, tambah wah itu kita drop dan sebagainya. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Sementara ini ya namanya ilmu pengetahuan bisa berubah ya, nggak kaku, nggak harus kayak gini nggak gitu. Kalau menurut saya jadi virusnya masih corona, berarti masih dikenali karena itulah kelebihannya Sinovac. Sinovac itu dari whole virus corona yang dimatikan, disuntikan ke tubuh kita. Kalau yang lainnya mungkin dari adenovirus, bukan virus corona, tapi dia dimodifikasi untuk menstimulus sistem imun kita, gitu kan. Tapi mungkin ya dengan cara itu efikasinya lebih gede mungkin ya, kayak AstraZeneca gitu kan. Itu emang bukan virus corona, adenovirus sepertinya. Dia dimodifikasi untuk menstimulus sistem imun kita, gitu. Tapi memang ya itu. Jadi kalau Sinovac itu kan cara membuat vaksin yang kuno sebetulnya, tapi aman, gitu kan. Dia pakai virus yang ada, virus apa yang di corona ya, corona, gitu kan. Dan dia matikan, supaya tubuh kita aman. Jadi gitu ya Pak ya. Untuk sementara mungkin jawabannya kayak gitu kalau masalah varian ya, saya juga bukan lawan ya. Oke, ada lagi mungkin? Nanti kita selesaikan dari salat. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.